Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Budiarjo Jatmiko, NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus metode linear programming dan metode penugasan menggunakan aplikasi POM-QM. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam metodenya. Metode yang pertama di sini linear programming. Apa sih itu linear programming? Linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimalisasi. Masalah optimalisasi produksi menjadi salah satu masalah yang paling populer diselesaikan dengan LP. Tujuan yang ingin dicapai biasanya memaksimumkan keuntungan dan meminimalisasi biaya produksi. Nah, di sini saya telah mempunyai sebuah kasus mengenai metode linear programming. PT Jaya Abadi memproduksi lemari dan meja. Ia mendapatkan kebutuhan kayu dan tenaga kerja untuk produk yang dihasilkannya. Kemampuan persediaan kayu pinus sebanyak 200 meter. Untuk membuat sebuah lemari menggunakan 10 meter kayu pinus. Dan untuk membuat sebuah meja menggunakan 8 meter kayu pinus. Kemampuan penyediaan kayu cedar sebanyak 160 meter. Untuk membuat sebuah lemari menggunakan 8 meter kayu cedar. Dan untuk membuat sebuah meja menggunakan 6 meter kayu cedar. Kemampuan penyediaan jam tenaga kerja sebesar 80 hari kerja. Untuk membuat sebuah lemari menggunakan 5 hari kerja dan meja 2 hari kerja. Jika dijual, setiap lemari menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar $24 dan setiap meja sebesar $18. PT Jaya Abadi tersebut ingin mengetahui berapa banyak lemari dan meja yang harus diproduksi dengan kendala sumber daya yang dimilikinya agar dapat memperoleh keuntungan maksimal. Nah, di sini saya telah mempunyai tabel data terhadap PT Jaya Abadi. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi POM-QM-nya. Dan di sini kita pilih yang linear programming. Kemudian titelnya kita isi PT Jaya Abadi. Number of constraint kita sesuaikan dengan soal yang tadi 3. Kemudian number of variables tetap 2 di sini. Kemudian objektifnya tetap maximize kita pilih. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita ganti. Tadi kan pinus. Kemudian yang kedua cedar. Ketiga hari kerja atau HK. Nah, maximize di sini sama dengan profit. Dan X1-nya kita ganti menjadi lemari. X2-nya meja. Kemudian tadi pada tabelnya kita copy saja. Kemudian maximize atau profitnya kita isi 24 untuk lemari dan 18 untuk meja. 18. Kemudian kita isi RHS-nya. Di sini untuk pinus 200, cedar 160, hari kerja 80. 200, 160, dan 80. Nah, setelah terisi semua, kita tinggal klik solve pada bagian sini. Kemudian muncullah hasil dari metode linear programming. Nah, apa sih kesimpulan dari tabel ini? Saya telah mendapatkan di sini yaitu jawabannya. Tampilan linear programming results menunjukkan hasil perhitungan. Solution X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 10, RHS sama dengan 468. Nah, menunjukkan jumlah produksi optimal lemari sama dengan 12 unit atau X1 yang tadi, meja
sebagai X2 sebesar 10 unit, dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi itu adalah sebesar $468. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu metode penugasan. Metode penugasan atau assignment method terjadi pada beberapa konteks manajemen. Pada umumnya adalah masalah untuk menentukan penugasan yang optimal, berbiaya total minimal, dari sejumlah orang, agen, atau objek pada sejumlah pekerjaan. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah kasus metode penugasan. PT Adi Makmur mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu membuat pintu, pagar, keramik, dan lemari, untuk diselesaikan oleh 4 pegawai. Biaya penugasan seorang pegawai untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Tiap pegawai memiliki tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para pegawai yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan pegawai untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Di sini telah diketahui dalam tabel 2 besarnya tunjangan yang dikehendaki masing-masing pegawai di tiap pekerjaan yang berbeda dalam Rp0. Dan langsung saja kita masuk pada aplikasi POMQM. Kita memilih di sini assignment. Klik no. Dan titelnya kita isi sesuai dengan soal. PT Adi Makmur. Nah, kemudian number of jobs-nya kita sesuaikan dengan soal yang tadi. Tadi kan ada 4, jadi kita isi 4. Kalau number of jobs-nya ada 4, maka number of mesinnya juga mengikuti, jadinya 4. Kemudian objektifnya kita pilih default di sini yaitu minimize, karena kita mencari nilai minimal. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masukin angka yang tadi. Kita copy saja biar cepat. Terus kita paste. Nah, tadi keterangannya kita ganti di sini pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3, dan pegawai 4. Ini seperti di soal tadi yang mesin pertama kita ganti untuk pintu, pagar, keramik, dan lemari. Setelah terisi semua seperti di soal, kita tinggal klik solve pada bagian atas kiri di sini. Nah, telah didapatkan tabelnya dari assignment result. Saya telah membuat kesimpulannya tentang metode penugasan ini. Tadi kan pertanyaannya tentukan schedule penugasan yang optimal. Maka tampilan assignment result menunjukkan solusi dari soal yaitu biaya-biaya yang dipilih untuk menghasilkan total biaya minimal yaitu 11 pada pegawai 3 untuk membuat pintu, 10 pada pegawai 4 untuk membuat pagar, 12 pada pegawai 2 untuk membuat keramik, dan 10 pada pegawai 1 untuk membuat lemari. Tampilan ini menunjukkan penempatan tiap-tiap pegawai pada pekerjaan beserta biayanya, yaitu pegawai 1 pada pembuatan lemari dengan biaya 10, pegawai 2 pada pembuatan keramik dengan biaya 12, pegawai 3 pada pembuatan pintu dengan biaya 11, dan pegawai 4 pada pembuatan pagar dengan biaya 10. Jadi kesimpulannya yaitu penempatan keempat pegawai pada pekerjaan seperti di atas membutuhkan total biaya optimal 43.
yang artinya sebesar Rp43. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.